Pemirsa, evakuasi korban ambruknya pondok pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan hingga Selasa dini hari. SAR gabungan bersama relawan setempat masih berupaya mencari dan mengevakuasi korban yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Qazini. Untuk mempermudah evakuasi, petugas mendatangkan eskavator. Tercatat 84 korban yang sudah dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan medis di RSUD Sidoarjo, RS Siti Hajar, dan RS Delta Surya Sidoarjo. Sementara satu korban meninggal dunia, pemirsa. Proses pencarian korban akan terus dilakukan hingga seluruh korban telah dievakuasi dari reruntuhan. Informasi awal menyebut insiden berawal dari pengerjaan pengecoran di lantai atas yang berlangsung sejak pagi. Dugaan sementara pondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Saya posisi di rumah, posisi rumah saya dengan pondok pesantren Al-Qazini ini sekitar 50 meter. Itu terdengar suara gemuruh dan getaran di rumah saya. Kemudian saya keluar, saya lihat di pondok ada debu yang membumbung ke atas seperti kebakaran gitu. Kemudian saya datangi TKP, ternyata pondok, musola pondok itu roboh. Karena semalam ada santri yang izin ke saya, mau ada pengerjaan pengecoran lantai 4 musola pondok. Ya, pemirsa, menyusul robohnya bangunan musola yang terjadi di Ponpes Al-Qazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin sore menyisakan luka yang mendalam, pemirsa. Pihak Ponpes mengaku pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan. Proses evakuasi terus dilakukan oleh tim BPBD Jatim untuk mencari korban tertimbun bangunan musola yang roboh di Ponpes Al-Qazini, Buduran, Sidoarjo. Pengasuh Ponpes Al-Qazini, Kiai Haji R. Abdussalam Mujib, mengatakan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan. Dan rencananya tidak akan menggunakan atap namun akan dibuat hall. Saat kejadian, pemirsa, para santri yang menjadi korban tengah menjalani sholat asyar dan sebagian tengah bersantai di musola yang belum selesai dibangun tersebut. Dengan adanya musibah ini, pihak Ponpes menghentikan proses belajar mengajar sementara dan akan memfokuskan dalam proses pencarian. Pihak Ponpes juga berharapkan wali santri untuk bersabar atas musibah yang terjadi. Selesai itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai hari ini berarti ya? Pengecorannya berarti selesai hari ini? Selesai katanya iya. Jadi bangunannya punya izin atau? Nah itu nggak tahu. Saya kira enggak lah. Di sini semuanya sama. Nggak pakai ini. Sepertinya ini menopang cor tidak kuat. Jadi menekan ke bawah seperti bukuk di bawahnya. Izin pakai untuk penambahan lantai ini, rencana lantai 3 ini mulai dari kapan? Yang bertahan mulai penambahan pembangunan dari atas ini? 10 bulan. 10 bulan. Untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Pramono Putra di Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, pemirsa. Ya, selamat pagi Pramono, seperti apa proses evakuasi di sana? Ya, selamat pagi Bayu dan pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi bencana runtuhnya gedung pondok pesantren Al-Qazini yang ada di kawasan Buduran, Sidoarjo. Bisa saya laporkan untuk kondisi pagi ini masih sama dengan kondisi tadi malam, di mana proses evakuasi dengan menggunakan alat berat belum dilakukan karena petugas mengindikasi masih ada korban yang hidup yang berada di
bawah lokasi reruntuhan. Dan kondisi pagi ini memang cukup berbeda dengan kondisi semalam, di mana semalam banyak santri maupun warga yang berkumpul di lokasi. Namun untuk pagi ini semuanya masih tampak sunyi. Sejumlah petugas yang akan mengevakuasi dari BPBD Jatim maupun dari Basarnas rupanya pagi ini masih istirahat dari menunggu proses berikutnya. Demikian Bayu. Ya, Pramono, apakah ada alat berat yang nantinya akan dilibatkan dalam evakuasi ini, Pramono? Ya, baik Bayu. Sejak semalam hingga pagi ini ada 2 alat berat yang disiapkan, jenis ekskavator. Ekskavator kecil disiapkan di sisi timur bangunan yang runtuh, sementara ekskavator yang besar disiagakan tepat di belakang ekskavator yang kecil. Sementara sejumlah keluarga korban juga masih tampak menunggu hasil evakuasi terhadap korban yang diduga masih hidup dan masih berada di bawah reruntuhan. Dan ini petugas evakuasi yang tadinya istirahat sudah kembali masuk ke lokasi reruntuhan. Mereka akan berusaha untuk mengevakuasi korban yang diindikasi masih hidup dan berada di bagian bawah reruntuhan bangunan yang runtuh Senin sore kemarin. Nah ini Bayu, rupanya di dalam juga masih ada petugas yang berusaha mengevakuasi korban. Mereka berusaha melakukan komunikasi melalui celah lubang yang ada di bawah reruntuhan. Bayu. Iya, tadi Anda sempat mengatakan bahwa petugas ini sempat melakukan komunikasi di bawah reruntuhan. Apa memang ada feedback atau mungkin tanda-tanda dari korban yang masih selamat di sana, Pramono? Ya, betul Bayu. Ini saya lihat sendiri melalui celah yang ada di bawah reruntuhan. Ini rupanya petugas mencoba melakukan komunikasi dengan salah satu korban yang masih hidup. Saya tidak bisa terlalu mendekat karena memang awak media dilarang untuk mendekati titik evakuasi. Bayu. Ya, Pramono, kami juga berharap Anda tetap menjaga jarak dan juga mengutamakan keselamatan Anda, Pramono. Namun Pramono, apakah Anda ada informasi kira-kira masih ada berapa korban yang masih diperkirakan selamat di sana? Ya, untuk lebih jelasnya berapa korban yang ada di bawah reruntuhan hingga detik ini kami belum bisa mengkonfirmasi karena petugas pun baik dari kepolisian maupun dari Pemkab Sidoarjo dan dari pihak pengelola pondok pesantren belum bisa memastikan masih ada berapa korban yang ada di bawah reruntuhan bangunan. Sementara untuk korban yang dibawa ke rumah sakit jumlahnya masih sama dengan semalam. Ada 78 korban luka yang terbagi dirawat di 2 rumah sakit, yaitu di RSUD Sidoarjo dan Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Bayu. Ya, besar harapan kita semua agar korban yang masih diindikasikan selamat di sana ini bisa diselamatkan pada pagi hari ini. Mungkin kita harapkan ada banyak yang mungkin nanti ditemukan selamat, Pramono. Terima kasih Pramono atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan Anda, Pramono, di sana, dan selamat bertugas kembali, Pramono. Dan pemirsa, seperti yang dikatakan Pramono tadi, sebagian korbannya telah dilarikan ke rumah sakit dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk langsung menuju ke Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo untuk mengetahui kondisi korban dan berapa jumlah korban yang dirawat di sana. Langsung saja kita akan bergabung dengan rekan Yoyo di sana yang sudah berada di Rumah Sakit Siti Hajar. Selamat pagi Yoyo. Bagaimana kondisi korban dan apakah ada tambahan korban yang dilarikan ke sana? Ya, selamat pagi Bayu. Ya pemirsa, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada di
Rumah Sakit Siti Hajar yang berada di Kota Sidoarjo. Di tempat ini terdapat 45 korban yang dibawa dan sempat dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar ini, sedangkan 34 lainnya dirawat di Rumah Sakit daerah Sidoarjo. Dan dari data yang kami terima juga terdapat sekitar 4 orang yang dirawat di Rumah Sakit Delta Surya. Barusan saya meminta informasi dari petugas rumah sakit yang berada di sini. Tercatat hingga pagi ini sudah terdapat 30 pasien yang sudah diperbolehkan pulang karena mereka hanya mengalami luka ringan. Sedangkan hingga pagi ini tercatat terdapat 11 orang yang masih dirawat, bahkan mendapat perawatan inap di Rumah Sakit Siti Hajar ini. Dari 11 tersebut tercatat terdapat 3 pasien yang akan dijadwalkan melakukan operasi pada pagi hari ini. Kemudian juga ada data yang terdapat di Rumah Sakit Siti Hajar ini juga 1 orang terpaksa dirujuk di Rumah Sakit Sakinah Mojokerto untuk mendapat perawatan saraf. Demikian, Bayu. Ya, sementara itu Yoyo, apakah sudah banyak juga keluarga yang sudah berdatangan di sana, Yoyo? Ya, Bayu, suasana pagi ini tidak seramai tadi malam oleh kepadatan para keluarga korban reruntuhan musola yang ada di Ponpes Al-Ghazini Buduran. Pagi ini suasana di ruang tunggu di rumah sakit nampak lengang. Karena memang dari data dari pihak rumah sakit sendiri, saat ini yang mendapat perawatan hanya tinggal 11 orang. Demikian, Bayu. Ya, kita harapkan nantinya korban yang dirawat sana segera sembuh dan segala perawatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Yoyo Agusta melaporkan untuk kami. Selamat bertugas kembali Yoyo dan tetap berhati-hati. Pemirsa, korban meninggal bangunan ambruk Ponpes Al-Ghazini bernama Maulana Alvan Ibrahim di Rumah Sakit Siti Hajar dibawa pulang keluarga. Keretakan jenazah disambut haru keluarga dan korban, dan kerabat, saat mobil ambulans yang membawa jenazah Alvan dari Sidoarjo tiba di sekitar rumah duka di Jalan Kalianyar, Kalime, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean, Cantikan, Surabaya. Setelah diturunkan dari mobil ambulans, keluarga menyambut dan membawa jenazah ke dalam rumah duka untuk disemayamkan. Usai disolatkan, pemirsa, selanjutnya Maulana Alvan Ibrahim akan dimakamkan di Bangkalan. Sebelumnya jenazah keluar dari rumah sakit sekitar pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. Maulana Alvan Ibrahim ditemukan tim BPBD Sidoarjo di antara reruntuhan bangunan ambruk. Selain Ibrahim, juga masih diperkirakan ada puluhan orang yang berada di bawah reruntuhan bangunan yang masih dalam tahap renovasi.